asifiwe Yesu. Mara hii usirudi. Yesu gani? Shalom sahabat khotbah populer. Pengajaran yang aneh mirip Kristen terus berkembang. Baru-baru ini diberitakan ada pendeta sesat di Kenya Timur yang bernama Paul Mackenzie. Ia mengajarkan kepada jemaatnya untuk tidak makan dan minum alias kelaparan demi tujuan spiritual, yaitu masuk surga. Hasilnya, sebagian besar dari mereka mengalami kematian akibat kelaparan yang parah. Setidaknya ditemukan ada 73 jasad dari kuburan di hutan. Bagaimana menurut sahabat? Benarkah Tuhan pernah mengajarkan umatnya untuk kelaparan sampai mati? Bukankah tindakan seperti ini termasuk bunuh diri? Saya kira jika tujuannya mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak perlulah sampai menyiksa seperti ini. Jika mau masuk surga, cukup dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya jadi teringat dengan sebuah pengajaran yang mengatakan bahwa tubuh ini adalah musuh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tubuh ini adalah musuh kita, jadi harus disiksa supaya mati segala keinginannya. Bahkan ada juga keyakinan yang mengatakan kepada pengikutnya, jika kita bunuh diri massal atau mati bersama-sama, kita akan masuk surga. Ajaran ini aneh, bukan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini adalah hukum kedua yang harus kita lakukan setelah hukum utama, yaitu mengasihi Allah. Garis bawahi kata mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu artinya tubuh ini milik Tuhan yang harus dipelihara juga. Bukannya disiksa dengan kelaparan dan sampai mengalami kematian. Jika tujuannya adalah puasa, tidak perlu mencobai Tuhan sampai kelaparan yang berujung kematian. Saya jadi teringat dengan Rasul Paulus. Ia pernah berpesan kepada Timotius untuk mengawasi pengajarannya dan pengajaran dari luar oleh penyesat yang siap mempengaruhi jemaat kapan saja. Oleh sebab itu, sahabat khotbah populer, marilah mengawasi diri kita dan pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita, termasuk rohaniawan di gereja kita. Jangan-jangan sudah mulai sesat. Dasar kita menilai mereka adalah firman Allah, karena firman Allah otoritas tertinggi orang percaya. Jangan sampai ajaran mereka sangat bertentangan dengan kitab suci dan hendak mencelakakan kita. Kiranya pembahasan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memacu kita lebih hati-hati, belajar lagi firman Tuhan lebih dalam, supaya jangan seperti pemimpin sekte Kristen ini. Masa mengajarkan kelaparan dalam konteks spiritual adalah tujuan mencapai surga. Kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.